Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nida Faridah dari kelas A2 PR Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Cirebon. Setelah kemarin kita membahas mengenai pelanggaran etika perusahaan yang dilakukan oleh produsen obat anti nyamuk HIT pada 2006, kali ini kita akan membahas apa sih itu etika perusahaan. Di sini saya akan mengambil materi etika perusahaan dari buku Budaya Perusahaan karya Purwanto. Jadi, apa sih etika perusahaan itu? Etikanya sendiri menurut Baron 2003 merupakan sistem tentang pertimbangan moral yang berkaitan dengan kebenaran dalam perilaku. Dalam kehidupan masyarakat, etika itu bisa diartikan dengan kontribusi dalam berperilaku yang saling menguntungkan antara satu dan lainnya. Dalam tingkat organisasi, etika merupakan suatu petunjuk bagi pembuatan keputusan manajerial dan formulasi kebijakan. Jadi, bisa kita artikan bahwa etika adalah pedoman suatu individu atau kelompok dalam mengatur suatu tindakan atau perilaku yang baik maupun yang buruk. Etika perusahaan sendiri adalah pendekatan sistematik sebagai keputusan moral yang didasarkan pada alasan, analisis, sintesis, dan refleksi. Etika perusahaan ini sangat penting karena merupakan jiwa dari perilaku perusahaannya. Maka dari itu, manajemen harus mampu mengubah perilaku individual karyawan menjadi perilaku organisasional atau perusahaan. Tetapi untuk mengubah perilaku seseorang itu tidaklah mudah. Dalam membuat etika atau nilai, perusahaan harus berpijak pada nilai yang berkembang di masyarakat, yaitu yang pertama, harus mengikuti peraturan-peraturan yang dikembangkan oleh pemerintah atau asosiasi yang berkaitan dengan jenis kegiatan bisnis yang dilakukan, atau nilai-nilai yang dibangun oleh perusahaan itu sendiri. Kedua, perusahaan harus memiliki kaidah-kaidah sosiokultural yang berkembang di masyarakat. Walaupun begitu, manajemen etika ketika pengambilan keputusan akan menciptakan dilema etika, yaitu situasi di mana pilihan keputusan akan menimbulkan berbagai akibat, bisa positif, bisa negatif. Oleh karena itu, biasanya dilakukan pendekatan normatif ketika organisasi menghadapi hal sulit dalam kebijakan etis. Pendekatan normatif adalah pendekatan yang didasarkan pada norma dan nilai yang berkembang di masyarakat. Yang pertama, pendekatan individualisme, yaitu tindakan individu bermoral jika mendukung kepentingan yang lebih besar bagi perusahaan dibandingkan kepentingan dirinya sendiri. Kedua, pendekatan moral, yaitu keputusan yang tidak melanggar hak asasi. Ketiga, pendekatan manfaat, yaitu kebijakan yang memberi manfaat dan menghasilkan perubahan yang lebih baik bagi pihak yang berkepentingan. Keempat, pendekatan keadilan, yaitu keputusan yang didukung oleh standar keadilan, kebebasan, dan tindakan memihak untuk semua pihak. Dan terakhir adalah pendekatan sosiokultural, yaitu keputusan yang memberi kontribusi lebih luas bagi masyarakat. Seperti yang kita ketahui bahwa perusahaan itu dituntut untuk memproduksi barang atau jasa yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi target pasarnya, tanpa harus mengurangi kualitas dan menghancurkan sumber yang digunakan. Contohnya, Johnson & Johnson yang berfilosofi, jika kami terus mencoba melakukan apa yang tepat, akhirnya kami percaya bahwa pasar akan menghargai perusahaan.
GNG dan kredonya pada 1943 menetapkan tujuan perusahaan agar tidak hanya fokus pada kualitas produk saja, tetapi juga untuk mendorong komitmen pribadi karyawan perusahaan dan mempersatukan karyawan untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Nah, itulah sedikit mengenai materi etika perusahaan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.